Oke, kenapa sih nasabah Bank BRI itu jadi sasaran utama untuk penipuan? Nah, di edukasi kali ini saya akan bahas tentang itu karena saya sempat beberapa waktu lalu melakukan observasi sekitar hampir 1 bulan dan memang ditemukan ada beberapa nasabah yang memang dia mengalami penipuan atau tindak kejahatan namanya itu phishing. Jadi dia itu dikirimi WhatsApp perihal perubahan biaya dan dia itu mengikuti arahan terus klik link dan saldonya habis terkuras. Oke. Ini observasi yang saya lakukan ya, dan ini kesimpulan yang saya atau pendapat saya. Yang pertama, kenapa sih nasabah Bank BRI itu jadi sasaran utama untuk penipuan? Oke, alasan yang pertama menurut saya itu karena banyaknya jumlah nasabah. Nah, sekarang kita lihat deh, di kantor BRI mana sih yang nggak sepi? Itu kan ramai terus kan. Jadi nasabah BRI itu banyak banget. Mungkin ribuan, jutaan, miliaran. Karena saya nggak punya data. Jadi saya bisa bilang seperti itu. Dan itu jadi peluang buat para penipu untuk mengembangkan metode atau teknik penipuannya. Oke, itu yang pertama ya. Oke, kemudian yang kedua, itu jumlah pembentukan rekening. Baik itu rekeningnya new account atau pembentukan rekening baru ataupun existing atau nasabah yang lama. Atau mungkin rekening nasabah lama yang statusnya dormant kemudian diaktifkan lagi. Itu kan bisa. Nah, itu juga sasaran buat penipuan karena yang buka rekening BRI itu setiap hari pasti ada. Coba deh datang ke kantor, pasti yang buka rekening itu pasti ada. Entah itu yang dia pencairan pinjaman terus buka rekening lagi, kemudian rekening yang udah nggak aktif kemudian dia buka lagi dengan jenis yang baru. Itu. Nah, kemudian yang ketiga itu perihal karakter nasabah atau karakteristik nasabah. Oke, saat saya jadi CS, saya itu menemui banyak karakter nasabah, mulai dari nasabahnya itu dari kalangan bawah, menengah, ataupun atas. Nah, kita bicara tentang nasabah di golongan menengah ke bawah, yaitu gampang percaya. Jadi, apalagi nasabah-nasabah yang, mohon maaf, yang di desa ya, atau di daerah terpencil, itu kan masih kurang diberikan kayak pemberitahuan, misalkan nomor WhatsApp resmi BRI itu ini. Kemudian harus jaga data pribadi, PIN, OTP segala macam. Jadi kayak pemberitahuan ke masyarakat di luar sana yang terpencil itu menurut saya agak kurang. Jadi mereka itu gampang percaya jika mendapatkan suatu informasi yang dikirimkan melalui SMS, email, ataupun WhatsApp yang nasabah miliki. Nah, yang terakhir, ini kurang bisa diedukasi dengan baik nasabahnya. Nah, ini perihal edukasi ya. Bahwa Bank BRI untuk saat ini memang gencarnya memberikan edukasi tentang bahayanya tentang kejahatan phishing ataupun penipuan ya. Jadi, yang harus teman-teman lakukan adalah jaga data-data pribadi. Data pribadi kan itu banyak, mulai dari PIN, OTP, M-token, CVC, CVV, kemudian nomor kartu ATM, dan lain sebagainya. Dan Bank BRI itu sebetulnya sudah menggembar-gemborkan tentang isu penipuan ya. Memang sudah ada buktinya bahwa nasabah tersebut itu memang terkena kasus penipuan, begitu. Dan salah satu cara yang nasabah bisa lakukan adalah jangan gampang percaya dan jangan sampai saldo teman-teman itu terkuras. Baru teman-teman itu cari tahu akun sosial media resmi BRI itu apa aja sih, mulai dari WhatsApp, SMS, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Jangan begitu. Kita sebagai pemilik rekening bank manapun yang harus diingat adalah yang pertama jaga data-data pribadi, kemudian yang kedua nasabah itu wajib tahu akun sosial media resmi BRI itu yang mana, yang resmi. Yang resmi pastinya ada centang hijau ataupun centang biru. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh nasabah BRI khususnya. Dan karena banyaknya nasabah Bank BRI, jadi itu jadi peluang buat penipu untuk mengubah teknik penipuannya yang dulu lewat SMS, lewat telepon. Sekarang itu karena semua serba digital, orang itu punya WhatsApp, jadi larinya ke WhatsApp. Dan gimana sih caranya Bank BRI untuk menahan ataupun mengurangi tindak kejahatan, yaitu dengan edukasi. Tapi dengan edukasi aja menurut saya tidak cukup. Jadi BRI itu harus membuat sebuah sistem di mana si nasabahnya dia
itu diproteksi lagi. Selain ada PIN OTP, mungkin ada penghalang lagi, ada penghalang biar si nasabahnya BRI-nya ini itu tidak mendapatkan SMS atau himbauan yang bukan dari akun resmi dari Bank BRI-nya. Itu caranya gimana? Itu PR banget sih buat Bank BRI, karena sekelas Bank BRI itu kan nasabahnya sudah gede banget, labanya pun gede. Ya tolong kasih proteksi lebih lagi ke nasabahnya biar menutup akses, bukan menutup akses ya, lebih ke menanggulangi untuk penipuan tersebut. Itu jadi pembelajaran sih. Oke, jadi itu hasil observasi saya, karena ada nasabah yang kehilangan sampai 70 juta sekian, dan dia itu mengakui sendiri dia salah dan dia sudah mengikhlaskan saldonya. Yang ingin nasabah tanyakan adalah ini saldonya itu larinya kemana, transaksinya kemana, dan setelah dicek di mutasi dan dapat SMS notifikasi itu larinya ke e-pay. Itu pembayaran nggak tahu ke e-commerce mana. Tapi kata nasabah tersebut, nggak usah disebutkan nama, dia sudah ke kantor buat laporan, tapi dari petugasnya itu tidak memberitahu informasi e-pay ini itu transaksi e-commerce di mana begitu, atau transaksi online di mana. Itu sih yang jadi koreksi buat saya untuk Bank BRI. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan selalu jaga data-data pribadi. Salam informatif.